Buka mata, buka telinga, waktu kita belajar fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Nurija dalam pembelajaran fisika. Pada kali ini kita akan membahas praktikum fisika tentang Bernoulli ataupun fluida dinamik. Cukup kita menggunakan alat sederhana seperti piring plastik. Tidak ada alasan kita tidak dapat melakukan eksperimen dengan alat-alat yang lengkap. Dengan alat-alat sederhana kita dapat membuktikan kebenaran hukum Bernoulli. Untuk itu marilah kita simak bersama-sama bagaimana praktikum dapat kita lakukan. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piring digunakan sebagai alat praktikum tentang hukum Bernoulli. Piring terbang. Mengapa ada pesawat piring terbang? Yaitu pesawat dalam keadaan terbang dengan posisi piring terlungkup. Karena ada gaya yang bekerja bagian bawah dan atas yang berbeda. Ternyata piring terbang ini pada saat bergerak mendapat dua tekanan atau gaya. Tekanan di bagian bawah piring lebih besar daripada tekanan di bagian atas. Karena bentuk lengkung inilah aliran fluidanya berbeda. Sebagaimana dinyatakan dalam hukum Bernoulli. Semakin besar aliran atau kecepatan aliran fluida, maka tekanannya semakin kecil. Kerangka pikir berdasarkan hukum Bernoulli, semakin cepat aliran fluida, tekanan semakin kecil. Piring terlungkup melengkung di bagian atas dan datar di bagian bawah. Sedangkan piring yang terbuka melengkung di bagian bawah dan datar di bagian atas. Garis alir udara pada piring terlungkup dalam waktu yang sama menempuh jarak yang berbeda, maka kecepatan aliran udara di bagian atas lebih besar, maka tekanannya menjadi kecil. Dalam garis alir pada piring yang terlungkup ini, aliran udara di bagian atas lebih jauh lintasannya dibandingkan bagian bawah. Dalam waktu yang sama menempuh lintasan yang berbeda. Lintasannya semakin besar, maka kecepatan juga semakin besar. Maka menurut Bernoulli, semakin cepat aliran fluida, tekanan semakin kecil. Maka tekanan di atas kecil dan tekanan di bawah besar. Jika piring terlungkup dilempar mendatar, maka aliran udara di bagian atas lebih cepat dibanding dengan aliran udara bagian bawah, maka tekanan udara di bagian atas lebih kecil dibanding tekanan udara di bagian bawahnya, sehingga selama bergerak di udara selalu mendapat tekanan ke atas. Untuk piring yang terbuka, garis alir udara pada piring terbuka, kecepatan aliran udara di bagian bawah lebih cepat, maka tekanannya kecil. Jadi di bagian bawah lebih jauh lintasannya, maka kecepatan aliran udaranya semakin besar, sehingga tekanannya kecil, maka dia mendapat gaya ke bawah. Jika piring terbuka dilempar mendatar, maka aliran udara di bagian bawah lebih cepat dibandingkan aliran udara di atasnya, maka tekanan udara di bagian bawahnya lebih kecil dari tekanan di bagian atasnya, sehingga gerak piring selalu mendapat tekanan ke bawah, maka jarak jatuhnya lebih dekat dibandingkan dengan piring yang dilempar terlungkup. Permasalahan: apakah piring yang dilempar dengan posisi terlungkup jarak jatuhnya lebih jauh dibandingkan dengan piring terbuka? Sehingga hipotesis yang kita rumuskan, piring yang dilempar dengan posisi terlungkup jarak jatuhnya lebih jauh dibanding dengan piring yang dilempar dengan posisi terbuka. Penerimaan hipotesis: jika jarak jatuh piring terlungkup
lebih jauh dibandingkan dengan jarak jatuh piring terbuka, maka hipotesis diterima dan dapat disimpulkan hukum Bernoulli benar. Jika sebaliknya, maka hukum Bernoulli tidak benar, maka hipotesis ditolak. Alat-alat praktikum yang digunakan cukup menggunakan piring plastik supaya tidak pecah pada saat jatuh, dan sebuah meteran, alat ukur panjang. Prosedur kerja yang pertama atau 1, siapkan piring plastik dan meteran. 2, berdiri tegak sambil memegang piring terlungkup setinggi 1 meter. 3, lemparkan piring terlungkup dari ketinggian 1 meter mendatar, ukur jarak jatuhnya. Ulangi pelemparan piring terlungkup sebanyak 5 kali dan ukur jarak rata-rata. Kelima, ulangi pelemparan untuk piring yang terbuka dengan 5 kali pelemparan dan ukur jarak rata-ratanya. Bandingkan jarak jatuh rata-rata antara piring yang terlempar dengan posisi terlungkup dan terbuka. Buat kesimpulan, apakah hipotesis diterima? Beberapa pertanyaan dari percobaan ini adalah: 1, mengapa piring yang dilempar mendatar dengan posisi terlungkup lintasannya lebih jauh dibanding dengan piring yang dilempar dengan posisi terbuka? Yang kedua, mengapa jika kita melempar piring terlungkup mendatar, lintasan parabolanya melengkung ke atas jika arah angin berlawanan dengan gerak lemparan? Tabel hasil percobaan untuk piring terlungkup dengan 5 kali lemparan dengan jarak jatuh dan rata-rata. Hasil percobaan untuk piring terbuka juga melakukan 5 kali lemparan 1 sampai 5 dengan jarak jatuh dan rata-rata. Demikian tadi pembahasan kita tentang perencanaan praktikum fisika tentang fluida dinamik yang sangat sederhana, cukup menggunakan piring plastik. Mudah-mudahan ini dapat digunakan dan dipraktikkan setelah selesai pembelajaran fluida dinamik. Atas perhatian dan segala perhatian kepada pembelajaran fisika, Bapak ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka mata, buka telinga, waktu kita